Malam ini kami rindu diberkati oleh firman. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Urapilah kami ya Roh Kudus, supaya semua kami yang ada di sini dapat urapan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami yang mendengar ini diubahkan, sehingga kami bisa mengerti kehendak Allah dalam hidup kami selama kami ada hidup di muka bumi ini. Ampuni segala dosa pelanggaran, maafkan kami banyak ketidaktepatan yang kami ucapkan, pikirkan dan perbuat. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu ya Yesus Tuhan kami, agar semua kami sungguh-sungguh dilayakkan, diberkati oleh firman-Mu sendiri. Kuatkanlah yang lemah, teguhkan yang bimbang, beri pengharapan kepada yang putus asa, sembuhkanlah yang sakit, lepaskanlah yang terikat, hibur yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak roh-roh yang bukan dari Allah, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami akan firman Allah. Kami bebaskan, luaskan Roh Kudus bekerja, membakar kuasa-kuasa si jahat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Urapilah hamba-Mu, perlengkapilah dengan kuasa dan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya. Pertama kali kita ada di sini dengan Pak Sirait karena jarang ketemu sehingga sedikit agak ya, setelah bicara bahwa dulu waktu di Jakarta rupanya saya pun juga membaptis di Hotel Jayakarta Tower di kota. Nah, saudara saya Pendeta Justan Silaban dan yang juga dulu bersama-sama dengan Bapak Pendeta Saud Manurung. Nah, di sini juga masih ada Pak HP Manurung yang juga saya kenal dari tahun 2000 ya. Dan dulu memulai GTI dulu namanya di Tiberias di Jangga dulu ya, Jangga dulu namanya Jangga ya. Jangga dulu. Sama di Baligi. Nah, setelah itu lama ya, dari tahun 2002 sampai sekarang kurang lebih 24 tahun kita nggak ketemu ya Pak Manurung. Makanya saya kaget tadi lihat wajahnya Pak Manurung ini kok nggak tua-tua. Sejak saya kenal beliau ini ya seperti itu wajahnya. Nah, saya yang makin tua. Nah, Pak Sirait di sini banyak. Ini hampir semua ini adalah pelayan-pelayan kita di Medan. Yang tadi Bapak Pendeta Rudi Sitompul, yang berikutnya itu Bapak Pendeta Sakaria Simarmata, Bapak Pendeta David Utauru, Pendeta Zuli Tonga, ya, Florentius, Pendeta Jual Sitompul, Tobi. Jadi banyak Pendeta Sitompul, Pendeta Chandra Situmeang, Ibu Simajunta Purba, Nyonya Simarmata, Ibu Pendeta Rian Yanipar, Nyonya Sitompul baru putar-putar, Nyonya Nabi Tukul baru Tobing, baru si Tanggang, Nyonya si Laban. Beliau itu orang Sunda.
Juga yang tadi siapa lagi yang belum ya? Ini guru Simatupang Ice. Jadi guru silaban ini guru saya paling besar. Nyonya Siagian. Jadi kita ini berterima kasih Pak Sirai. Saya kira Pak Sirai memilih tempat yang tepat untuk kita berlabuh sampai ke surga, sampai ke langit baru berubah. Dan banyak panjang. Kalau malam ini saya kira nggak terlalu panjang perkenalannya. Nanti karena akan lama-lama juga kita akan datang lagi. Ya Pak Sirai ya. Dan sekali 2 bulan kami datang begini ke sini boleh loh. Tapi hari biasa. Nanti kalau pendeta dari Medan sekali sebulan hari Minggu. Nanti abang jadwal saja. Tidak koordinasi. Nah, Bapak Ibu, saya bersuka cita karena di sini kita bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya tidak katakan, loh kan semua selama ini kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat ya, mulut tabereng go songoni leleng kita gabi hal Kristen. Seperti Pak HP menurun sudah 80 tahun kurang lebih kali ya. 78. Oh masih. Mulai ini kali yang hidup. Pasti kita ini mulai dari opung kita, orang tua kita, sampai kita semua Kristen, beragama Kristen. Tapi coba dulu perhatikan kehidupan kekristenan kita. Di bagian mana kehidupan kekristenan? Mulai dari Tapanuli, Toba, sampai di seluruh Indonesia ini, di bagian mana yang berubah? Padahal di Bata Manok Pajong Mai tumiru rupana tudos tu pangalahun. Pangalahun di Bata mono dibandingkan dengan pangalahun ni hal Kristen. Kira-kira arong gojonok atau mendekati atau jauh. Padahal Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya. Dalam bahasa Indonesia kurang tepat. Kalau dalam bahasa Batak lebih tepat. Dan mendekati bahasa Ibrani. Dan sama dengan bahasa Ibrani. Shalom dan demut. Tumiru rupana tudus tu pangalahu. Tu pangalahu ini tentu kepada kehendak Allah. Tetapi persoalannya kenapa kekristenan kita yang kita perhatikan dan kehidupan kita setiap hari kok jauh dari pangalahu di Bata, atau jauh dari pangalahu yang ditok pada Bata bulan alami dosa. Betul ya? Karena dosa, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga pangalahona berbeda doa di Bata. Nah, setelah berbeda seperti itu, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa yang otomatis pasti masuk neraka kalau mati.
Dan semua hamba dosa pasti masuk neraka. Syukur kepada Allah yang menciptakan manusia itu masih memberi kesempatan. Diutusnya anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Nah, perhatikan di sini. Banyak orang Kristen yang salah mengerti dan paham. Dosa kita mulai lahir sampai mati kita semua dihapus. Amin. 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 Tapi persoalan, setelah dosa kita dihapus, masihkah kita bisa berbuat dosa? Berarti upah dosa maut, kita pasti juga masuk neraka karena masih berbuat dosa. Oh, Bapak salah. Kita kan selamat bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah Tuhan, anugerah Allah yang mengutus putranya Yesus Kristus menghapus dosa kita bukan karena kebaikan kita. Betul apa? Itu tindakan pasifnya manusia, tindakan aktifnya Allah yang menghapus dosa kita. Tapi tindakan manusia apa? Harus saja dong menjaga dirinya supaya tidak berdosa. Mestinya begitu. Tahu ada? Asal nang jahat jangan main. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Dosamu sudah diampuni ya lewat darah Yesus. Tapi tetap kerjakan keselamatan yang diberi Yesus itu kepada. Betul? Bisa buka. Filipi 2, tolong satu orang yang baca. Kalau bisa memang di laptop dibuka supaya kita sama-sama membaca. Silakan Pak David juga bisa. Ada kasih Bible 1. Ya Pak. Atau ibu. Nah, oh nggak bisa. Ya. Ini gara-gara kakek kita kali ini maka dibeli yang baru. Kayaknya dari baru. Itu gitar. Ya. Bukan. Filipi 2 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Jadi nanti jangan salah. Oh, kita sudah pasti selamat. Tunggu dulu. Selamat itu apa dulu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terjadi pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kata Paulus. Mengerjakan keselamatan itu apa sih? Nah, sekarang kita mesti bikin dulu definisi selamat apa. Nih, perhatikan. Dari dulu kita tahu bahwa arti selamat itu pindah atau bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari dunia ke surga. Begitu kan? Selamat kan selama ini kita pahami. Tapi yang bisa pindah itu yang tudos tu pangalahoni dibakar. Seperti manusia semula sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu manusia yang diperkenan Allah. Cuma manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita bilang ada budak dalam yang pertama jatuh ke dalam dosa, diganti, diutus Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus itu. Dia jadi manusia. Nah, Adam yang terakhir ini, saudaraku, yang bisa mencapai tudos tu pangalahona seperti pada penciptaan manusia pertama. Nah, kalau kita selidiki nanti akan sangat banyak.
bagaimana Yesus waktu dicobai oleh iblis dia tidak jatuh ke dalam dosa. Di Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 8, Matius pasal 4 ayat 1 dan 10 sampai seterusnya. Di saat Yesus dicobai sebagai manusia, karena iblis tidak bisa mencobai Allah. Amin. Karena iblis takut dengan Allah, dengar nama Allah pun takut. Yakobus 2 ayat 19. Dengar nama Allah saja iblis takut. Mana mungkin berhadapan dengan Allah, mendengar namanya Allah saja takut, apalagi mencobai? Tidak mungkin. Betul? Coba perhatikan Yakobus pasal 2 ayat 19. Kita baca pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, saudara ya. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Dengar nama Allah, setan gemetar. Dengar nama Allah aja gemetar, mana mungkin mencobai Allah? Setan mencobai Allah, tidak mungkin. Jadi Yesus itu dicobai, dibaptis jadi manusia. Dia 100% manusia. Makanya kalau Yesus itu bisa dicobai, dia hanya memakai firman. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu jawaban Tuhan Yesus. Dia selalu berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. 3 macam pencobaan. Jadi setan itu tidak takut dengan Yesus waktu dia belum mati di kayu salib sebagai bukti ketaatannya. Nah, yang membuat setan itu takut setelah Yesus mati. Sebelum Yesus mati dan bangkit, setan tidak takut. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, Yesus tantang, hai maut, di mana sengatmu? Hai kematian, di mana sengatmu, kekuatanmu? Berarti Wahyu berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Amin. Waktu dia masih dicoba, iblis pergi dan menunggu waktu yang tepat. Kalau saudara baca dengan teliti, iblis masih menanti kapan Yesus bisa dijatuhkan. Maka ditunggu waktu yang tepat. Tetapi setelah Yesus menang, dia bangkit dari antara orang mati. Setan oleh darah anak domba. Makanya orang Kristen itu yang percaya kepada Yesus, memakai nama Tuhan Yesus mengusir setan, setan pergi. Kenapa waktu Yesus masih hidup sebelum mati disalibkan sebelum mati, setan tidak takut? Karena Yesus belum terbukti taat kepada Allah. Di mana? Dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat 9, sampai dia menjadi pokok keselamatan di ayat yang 9. Coba kita baca lagi supaya saudara tahu urutan bagaimana. Ini dasar kekristenan, saudara. Nanti sampai kepada mana orang Kristen yang benar-benar hidup seperti yang dikehendaki Allah. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Kita masih bisa ikuti ya. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada siapa? Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut.
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8 dikatakan di situ, ayat 8 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apa yang diderita Tuhan itu? Di ayat yang ke-7 tadi, dia meratap, dia menangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi gini saudara, ini lihat saya ya, sedikit ya, pelan-pelan ya. Jadi kata percaya itu dari teks Yunaninya dipakai kata pisteu. Pisteu itu menyerahkan hidup kepada objek yang dipercaya. Dari kata pistis atau kata kerja pistis, pisteu. Jadi kalau aku percaya kepada Sirait ini, aku harus taat dengan apa yang dia katakan, menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadanya. Mau diapain aku harus taat. Itu baru artinya percaya. Itu arti percaya pistin. Kalau saya tidak lakukan apa yang dikatakan, aku tidak percaya dia. Ngerti? Halo? Amin. Saya mau tanya, saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Sudah lakukan apa yang dikatakannya? Kan masalahnya di situ. Makanya lagu-lagu orang Kristen itu bagus-bagus. Kristen HP-ku tondo dalam magoani. Kenapa? Dengan bangganya orang melawan itu, orang yang tidak mengikuti firman-Nya berarti melawan. Padahal orang yang percaya kepada Yesus itu harus taat. Gitu. Makanya nih sedikit nih agak melebar, nggak apa-apa ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul? Tapi itu tidak boleh hanya dilihat satu ayat itu, harus dilihat sampai terakhir. Karena ayat 16 itu diulang lagi di ayat 36. Coba buka Yohanes 3 ayat 36. Diulang lagi. Dan dikatakan ditambah di situ apa? Ini mesti diperhatikan. Makanya kuasa dari kata 4 huruf tadi luar biasa memindahkan manusia dari neraka ke surga. Yohanes 3 ayat 36. Ini perhatikan semua. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ya, ia beroleh hidupnya. Sama kan ayat 16 itu? Sama kan? Tetapi 1, 3. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada. Loh, kan aku udah percaya, tapi kamu tidak taat. Jadi taat dan percaya ini harus sejalan. Bukan ada yang bilang. Amin. Nah, kalau saya tidak taat, berarti saya tidak percaya.
Nah, kira-kira orang Kristen kebanyakan dari Tapanuli sampai ke seluruh Sumatera Utara ini, kira-kira banyak nggak orang Kristen yang taat kepada Tuhan Yesus? Tapi herannya, semua orang Kristen kalau ditanya kalau mati masuk surga enggak? Oh, pasti masuk. Ayo lugas waktu darinya. Rezinya. Betul? Hanya orang-orang yang taat kepada firman, kepada Yesus yang ada di sana, yang tidak tahu dibaca. Itu kita memohon. Barang siapa percaya kepada Aku, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat, kenapa dipakai kata taat? Barang siapa yang tidak percaya lagi? Karena percaya dan taat itu sama. Mestinya kan barang siapa yang tidak percaya dong, supaya sama. Tapi kenapa barang siapa tidak taat? Bahwa percaya itu sama dengan taat. Setuju? Amin. Jadi kalau saya tidak taat, aku tidak percaya. Tapi kalau aku percaya, wajib taat. Nah, selama ini kita nggak, banyak orang Kristen dan pendeta nggak tahu ini, hanya baca sekilas tanpa memahami. Nah, coba perhatikan, kembali lagi 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita perhatikan ya, kita selidiki ya. Amin, saudara. Perhatikan ya. 1 Yohanes 1 tulisan, bukan Injil Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 6. Surat Yohanes. Satu, dua, tiga. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam siapa ini? Allah. Di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apanya yang wajib? Ketaatan. Yesus taat kepada Bapa. Sekalipun ia anak, tapi dia belajar taat. Itu kan tadi Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 kan? Betul? Amin. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, dia dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang dilakukan Yesus Kristus itu? Submission kepada Bapa. Yes, dan yes. Hanya sekali Tuhan Yesus sedikit agak mau tidak pas dengan kehendak Bapa. Di Matius 26 waktu dia di taman Getsemani, Bapa, jikalau boleh, lakukan jawab ini daripadaku. Kalau titik di situ gak ada lanjutannya, neraka kita sana. Cuman karena itu masih koma, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Untung Yesus taat. Kalau dia tidak akan jadi juru selamat kita. Makanya yang selamat itu adalah orang yang taat kepada yang dipercaya. Siapa yang dipercaya? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah berhasil taat kepada Bapa, melakukan kehendak. Jadi orang Kristen itu gambaran Yesus Kristus yang jalan dan bekerja di dunia. Jadi kacau banget pemameran pribadi Tuhan Yesus di murutan. Siapa kata yota, siapa perbuatan, siapa ngalah kota, ikut dari Yesus. Baru terlihat orang yang percaya kepada Yesus. Gak mungkin orang yang percaya kepada Yesus jahat.
Karena Tuhan Yesus tidak mengajari orang jahat. Bahkan Tuhan Yesus marjani di atas bukit, mulung di pas buhim sebelah kanan leang. Jangan balas yang jahat dengan yang. Kok orang Kristen masih ada yang jahat, padahal disuruh tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kira-kira dia percaya firman enggak? Kalau percaya dia firman, enggak mungkin jahat. Kalau dia percaya firman Tuhan, pasti dia mengikuti dan taat kepada Tuhan Yesus yang dipercaya. Makanya kehidupan orang Kristen itu sampai Tuhan Yesus berkata di khotbah di bukit di Matius pasal 6, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini terang berkeadaan menerangi. Kalau ini walaupun lampu tidak terang atau tidak bisa nyala, tidak ada gunanya. Ini hanya berguna kalau dia memancarkan terang. Garam hanya berguna kalau masih asin. Kalau garam tidak asin, dibuang dan dibuang. Kehidupan kekristenan menuju ke sana. Jadi garam, jadi terang. Ibu tahu lo gunanya garam? Batal bungkus pangan nanti nang. Mulu malam pasai kamu dalam sirana. Hukum mau tujuan. Bisa mengalah modin na naman. Nakpi siya tinakan, ibay jagel. Ang kuswarong kusira na lalang na yung merdek. Jadi kehidupan orang Kristen itu menyejukkan, membuat enak di sekitarnya karena rasa. Makanya Yesus berbahagia orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Mestinya orang Kristen itu pembawa damai, bukan hanya berdamai, pembawa. Ada orang bertikai, dia datang menjadi damai orang itu. Itu anak-anak Allah. Jadi khotbah Tuhan Yesus yang seperti ini, saudaraku, terlihat. Makanya ini terlihat ya, indikatornya jelas, variabelnya jelas, yang mengerti sedikit tidak masalah. Orang yang selamat itu terlihat dari perubahan hidupnya menjadi seperti Yesus, karena wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Tahu wajib? Bayar listrik wajib. Kalau enggak, gelap, diputus pelet. Karena itu kewajiban. Sama seperti itu. Enggak hidup seperti Yesus Kristus. Tidak dikenal Yesus. Sekalipun gereja besar, sekalipun kau bisa menyelesaikan dengan pasal 7 ayat 21-23. Tidak ada gunanya. Tidak berguna hidup. Kamu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup seperti apa yang dihidupi Yesus? Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, 22, 23. Apa dibuat di situ? Ayat 21 Petrus pasal yang kedua. Coba buka. Gak apa-apa, buka ayat malam ini banyak kan? Amin, silakan. Kita baca dulu dikit-dikit. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. Atau ayat 21 mulai dulu. Ayat 21 mulai apa? Gak apa-apa, biar jelas. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak Yesus. Jejak Yesus apa? Ayat 22. Apa jejak Yesus itu? Apa itu? Sampai ayat 23. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulut Yesus. Terus ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam yang buat dia menderita, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ini yang harus ditiru
jejak Tuhan Yesus. Siapa yang meniru? Yang percaya kepada Yesus. Hukum aja Mose. Percaya kamu itu Yesus? Amin. Ngayon untuk kamu teladan? Ngayon untuk kamu jejak? Jadi apa tanda kekristenan ini? Kalau tidak mengikuti jejak Yesus, makanya mengerjakan keselamatan itu untuk mengikuti jejaknya itu. Paulus menasihatkan begini. Coba ke Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Oh, ini mengerjakan keselamatan ini setelah kita ditebus. Ini supaya bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ini harus dikerjakan. 1, 2, 3. Baca semua sama-sama. Yang bisa baca. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tunggu dulu. Ini perintah enggak? Kata matikanlah itu kalimat perintah. Ini tindakan aktif dari orang yang percaya. Apa yang mesti dimatikan itu? Yang duniawi. Apa itu contohnya? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6 dikatakan di situ, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kira-kira orang yang percaya kepada Yesus masih hidup nggak seperti tadi itu? Hah? Masih hidup? Masih ada orang Kristen yang hidup begitu? Masuk surga enggak itu? Makanya orang Kristen itu percaya diri sekali masuk surga kalau mati. Dan iblis itu licik, pintar, bisa mengelabui orang Kristen, merasa pasti masuk surga. Rajin untuk gereja, pasti masuk surga. Iblis. Tapi Naniulana, kelakuannya, perbuatannya, kelakuan iblis. Maka untuk itu Paulus berkata tadi, kerjakan keselamatanmu dengan cara mematikan semua yang duniawi tadi. Bahkan di Galatia dikatakan, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kita belajar seperti PA ini ya. Amin. Amin. Lanjut bosan deno. Ya. Tuh. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini sama ini dengan paralel dengan Kolose 5 ayat 3 tadi. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, percabulan dan cemaran, awan sampai ayat 21 ya. Ayat 20 terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa masih melakukan hal-hal yang tadi, percabulan semua yang kita baca itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Sekarang kita selidiki, kita teliti diri kita, masih adakah daftar dosa itu dalam dirimu? Kira-kira masuk surga enggak? Satu pun itu masih ada dalam diri kita, masuk surga. Alkitab katakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi bagaimana? Kok susah sekali kekristenan yang Bapak ajarkan? Alkitab bicara, bukan saya. Saya tunjukkan semua yang selama ini tidak dibahas banyak pendeta.
Orang diberkati, Bapak semua bagus, tapi tidak boleh salah mengajarkan kebenaran. Makanya Alkitab katakan jika anakmu salah di rotan itu bagus anak anak untuk meluruskan perbuatan, dan ini rotan bagi kita meluruskan perbuatan kita. Selama ini jangan memakai akena kalau kita rohana itu dana ini alai mau salah salah dah mulai juga salah tidak boleh masih dicek begitu. Allah coba begitu sama kita. Kenapa Allah tidak mau kita binasa? Tapi bukan otomatis setelah percaya Yesus langsung mati. Nanti diubahkan dari ayatnya. Saya sudah 53 kali baca Alkitab ini dari kejadian sampai kemudian saya bahas. Tidak kutemukan ayat, maka Allah mengubahkan orang nanti di surga. Waktu kita di bumi inilah kita harus berubah dan diubah menjadi seperti Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apanya? Makanya di Filipi 2 lagi apa? Ayat 5. Orang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar itu, yaitu mematikan semua yang duniawi tadi, di Kolose 3 ayat 5 sampai 6, di Galatia pasal 5 ayat 9 sampai 21 itu menjadi sepikiran, seperasaan. 1 dan 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang sudah mematikan semua itu menjadi sepikiran, seperasaan dengan Yesus. Di ayat 12, kerjakan keselamatanmu itu supaya kamu bisa sepikiran, seperasaan dengan Yesus. Orang yang tidak mengerjakan keselamatannya, apa tadi? Mematikan semua yang duniawi itu. Tidak mungkin ada pikiran Kristus dalam pikiran. Tidak mungkin ada perasaan Kristus dalam perasaan. Makanya karena orang Kristen kasar, ini hati jahat, kepahitan. Guna mau diparapak semua ini? Hah? Banyak. Iso narang semua ini? Tidak ada yang ngaku. Nah malam ini kita berdoa, kita belajar terus karena untuk kebenaran. Yang bukulan umur 70, 100 tahun di video, tidak ada gunanya. Semua komen 75 tahun, nggak masalah itu. 7 bulan ni, kami dah bunyi laku. Berdiri tapi bukan nggak kebitung-bitung. Orang lebih mau 100 tahun lagi semua dan bebas. Apa enaknya hidup 70-80 tahun di bumi sekalipun punya banyak harta. Saya dekat dengan almarhum Juni Pardini. Dan itu makanya kalau saya setiap kesini waktu beliau masih hidup itu dalam turun potensi itu sudah dapat diskon 50%. Sampai presidensinya itu berapa kali kita pakai komplimen. Tapi waktu beliau meninggal, bawa apa sih Pak? Mati-matinya berapa mahal sih Pak? Kalaupun dipestain dia mau habis 1 miliar, apa sih artinya 1 miliar uangnya yang ratusan miliar? Apa enaknya hidup di bumi ini sekalipun kaya, nikmatnya sebanyak apa? Maka bisa diri mana hidup. Tolong hinang pengenalan sendiri jangan. Dan yang hinang dijaga. Wah, itu bumi.
Alan Sahidi. Tuh. Hidup itu begitu. Nikmatnya apa hidup? Oh, punya rumah bagus 10. Emang kamu bisa? Malam ini tidur di sini, malam ini di rumah kedua, ketiga, ke-10, mutar-mutar. Kayak lingkaran setan. Punya mobil 5, emang bisa sekali bawa 5, ditarik ke penjam 5 sekaligus. Orang bilang ngeritik, nggak mau orang ngeritik. Hanya kitab 1 yang dibawa. Apa banggaannya itu? Orang yang kita kasih, kita cintai, duluan pergi, orang tua kita duluan pergi, air mata, menderita, angin, sakit, penyakit datang, belum lagi dibenci orang, belum lagi kata-katain orang dengan apa nikmatnya itu? Tuhan Yesus katakan, mari kepada yang Kristus. Aku memberi kamu kelegaan, anak pauso. Aku beri kamu perhentian yang tenang di surga, di langit baru-baru. Aku beri ke sana menjadikan tempat itu bagimu. Tapi kamu harus hidup seperti aku hidup. Ini inti kekristenan yang benar. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara, ini yang menjadi keprihatinan kita. Banyak orang Kristen yang belum mencapai itu. Maka kita terus meratapi dan menangisi diri kita. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai 9 itu. Dia meratap, dia menangis. Sekiranya Allah melepaskan dia dari maut. Kalau Tuhan Yesus saja meratap, menangis supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, kenapa kita yang percaya kepadanya tidak mengikuti jejak dan teladan? Tadi di 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 itu, ikuti jejaknya, ikuti teladannya. Kalau kamu percaya kepadanya, itu Kristus. Baru terasa Yesus yang kita percaya itu dalam hidup kita. Makin hari kita makin lembut bicara, makin lembut, tidak kasar. Makin hari makin murah hati, karena tidak dibawa mati harta. Kita belajar mengampuni orang yang menyakiti kita, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tinggal menangis di kamar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus. Di luar itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Amin. Ini masih panjang. Tapi kita janji sekali 2 bulan di sini begini Pak. Tapi kalau boleh lebih ramai, kita undang orang-orang, kita belajar kebenaran. Bisa kita doakan orang sakit, amin. Orang sakit sembuh, toh makin tua mati juga. Tapi kalau orang sudah hidup dalam hidup Yesus Kristus Tuhan, sekalipun mati tubuhnya, dia hidup di mata Allah dan hidup selama-lamanya. Itu pengharapan kekristenan kita dari yang lain. Kalau hidup di bumi, sopor siapa itu Yesus bunuh mengurus 100 tahun di Jepang. Umur Rizal baru tempat di Jepang itu, umur Rizal baru bisa 170 tahun. Apa sopor siapa Yesus? Aku orang umur 100 tahun itu, tahu pola proses Yesus gue itu suami jadi kesehatan bebek. Tetapi bukan umur 100 tahun yang kita mau capai dalam kekristenan ini. Hidup kekal selama-lamanya, mengulur salering-saleringa kongok Tuhan Yesus. Itu pengharapan Kristen. Di luar itu tidak benar dan tidak pas. Makanya kita mesti sungguh-sungguh berubah, berpikiran, berperasaan seperti Tuhan. Kalau kita berpikiran, berperasaan seperti Yesus, adakah dalam pikiran Yesus melukai orang? Adakah dalam pikiran Yesus merugikan orang? Adakah dalam pikiran Yesus membenci orang? Adakah dalam
Perasaan Yesus membuat luka perasaan. Mestinya orang Kristen itu harus seperti itu. Karena yang dia contoh di teladan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau bukan itu, dia walau laut terminal ke awal batak, makilan, kasar, kebun binatang, dijerpi, jadi murai bawa haji orang. Tohon na huloki, bang dahon di hutanan di situ orang semua. Di para apiarang ko sokoni, mulungu, torilo go warga kabina, pinahalu. Mesti orang Kristen tidak boleh begitu. Yang jahat saja tidak boleh dibahas. Apalagi mengatakan sesuatu ciptaan Allah jadi binatang. Itu pasti bukan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus mengikuti jejaknya, tampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi kiri. Berdual buat orang yang mengutukimu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Diminta bajumu kasih jubahmu. Diminta kau berjalan satu berjalan 2 mil. Semua perbuatanmu harus melebihi yang baik yang dibuat orang. Karena Tuhan Yesus rela mati untuk itu dan kita. Soalnya maju berbagai mak. Lain kali kita jangan mati. Hati amangat ya. Melihat dari Tuhan sampai ketemu bulan akhir bulan Maret ya. Nasib mau nggak? Amin. Amin. Tepuk tanganlah. Sekarang saya juga belum benar betul. Masih banyak yang belum tepat. Saya juga masih banyak kekurangan. Kenapa saya berani ngomong begini? Untuk juga membuat baik ini. Dan kita semua yang masih punya kekurangan ini, malam hari ini kita berkata, aku mau berubah. Janganlah aku Tuhan. Aku mau hidup seperti Engkau hidup karena aku percaya kepadamu. Aku mau taat kepada firman-Mu karena aku percaya kepadamu. Aku mau hidup meneladani jejak-Mu. Tolonglah Roh Kudus supaya aku bisa meneladani jejak Tuhan. Ampunilah semua dosaku, pelanggaranku ini. Mulai malam hari ini aku mau belajar mengikuti jejak-Mu dan belajar taat kepada firman-Mu karena aku percaya kepadamu. Siap mengatakan itu kepada Yesus? Amin. Kalau disuruh seperti itu aku yang berdua akan berkata seperti itu. Maka malam hari ini kita sungguh-sungguh mau mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Coba lagu tahu tujuh di batakku saya sedo. Tujuh. Ini aja nggak boleh hanya keyboard saja tadi. Atau bisa pakai keyboard boleh. Tangi
merasa aku sudah senior dan lebih tua. Semua kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita tundukkan hati kepada Roh Kudus. Sekalipun mungkin kita sudah merasa benar, tidak ada salahnya kita tetap minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Malam hari ini kesempatan yang indah bagi kita. Sungguh-sungguh mau merenungkan setelah mendengar firman dan membaca firman itu, telah menelanjangi hidup kita yang belum tepat seperti kehendak Allah. Bahwa sesungguhnya Kristenan itu harus hidup seperti Yesus Kristus hidup, sebagai juru selamat dan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh mau berkata dan berkomitmen, mulai malam ini aku mau terus belajar dan aku mau berubah dan aku mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan.